Halo semuanya, perkenalkan saya Niputulin dari Niasi dari kelas 11 IPA 3 nomor absen 23. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang hubungan internasional. Mengapa demikian? Karena waktu saya presentasi dengan kelompok saya sedang melakukan dispen. Nah, pada kali ini saya akan melengkapi tugas saya, yaitu dengan membuat salah satu video terkait dengan materi yang telah saya dapatkan. Sebelum Indonesia menjalin tentang hubungan internasional, pasti terdapat faktor-faktor yang menyebabkan adanya hubungan internasional ini. Nah, sangat benar. Apa sih faktor yang mempengaruhinya? Nah, jadi hubungan internasional disebabkan oleh terdapatnya dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal, di mana terdapatnya kekhawatiran bangsa Indonesia dan kecemasan dalam banyaknya ancaman-ancaman yang datang. Nah, yang kedua yaitu faktor eksternal, di mana setiap negara tidak akan bisa berdiri tanpa bantuan-bantuan dari negara lain. Adapun tujuan-tujuannya, bangsa Indonesia juga sudah memiliki politik luar negeri bebas aktif, di mana dengan politik luar negeri bebas aktif ini, bangsa Indonesia dapat melakukan atau menjalin kerjasama dengan negara-negara luar negeri. Selain hal tersebut, bangsa Indonesia juga harus menerapkan tentang perdamaian dunia, di mana perdamaian dunia adalah cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang telah tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea keempat. Di sana telah menyebutkan bahwa Indonesia ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia. Nah, di mana hubungan internasional ini juga mencakup tentang adanya tentang perdamaian dunia. Selain hal tersebut, banyak tujuan internasional. Yang pertama yaitu mencukupi ekonomi yang ada di dalam negeri kita. Nah, selain itu juga dapat saling meningkatkan rasa memiliki antar masyarakat di dunia. Selain itu juga bisa melakukan kerjasama, baik itu pertukaran pelajar, ekonomi, dan hal-hal yang tidak ada di Indonesia bisa kita dapatkan di negara lain. Begitupun sebaliknya, hal-hal yang tidak ada di negara lain yang bisa didapatkan di Indonesia. Nah, selain hal tersebut juga terdapat 3 jenis hubungan internasional. Nah, yang pertama yaitu bilateral. Hubungan bilateral adalah hubungan yang dijalankan oleh dua negara untuk mencapai keuntungan bersama. Nah, artinya hubungan bilateral ini dilaksanakan oleh dua negara yang dimana saling melengkapi. Nah, contohnya Indonesia dan Jepang. Indonesia dan Jepang sudah menjalin hubungan internasional meskipun Jepang pernah menjajah Indonesia selama 3 tahun. Tapi hal tersebut tidak menutup bahwa adanya hubungan kerjasama. Contohnya Indonesia, Jepang mengimpor barang-barang dari Indonesia ke Jepang, yaitu seperti gas, minyak bumi, dan alat-alat keperluan tambang yang tidak ada di Jepang, namun hal tersebut ada di Indonesia. Nah, begitupun sebaliknya, hal-hal yang tidak ada di Indonesia namun ada di Jepang seperti mesin motor ataupun peralatan listrik atau mesin-mesin yang belum ditemui di Indonesia namun di Jepang sudah ada, itu pun bisa jadi kerjasama antar negara, hubungan bilateral antara Jepang dan Indonesia. Selain itu, contohnya Inggris dan Indonesia seringkali melaksanakan pertukaran pelajar. Nah, jenis hubungan internasional yang kedua yaitu hubungan internasional regional, di mana hubungan internasional regional adalah hubungan yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di kawasan tertentu. Nah, contohnya adalah ASEAN atau Association of Asian Nation, di mana hal tersebut digunakan untuk menjalin kerjasama antar negara-negara wilayah di kawasan Asia Tenggara. Nah, hubungan internasional yang ketiga yaitu hubungan internasional multilateral, di mana hal tersebut tidak memandang wilayah, melainkan mencakup seluruh dunia yang ingin melaksanakan hubungan internasional tersebut. Nah, contohnya adalah PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana ini adalah merupakan organisasi terbesar di dunia yang Indonesia pun telah tergabung dalam PBB meskipun sempat keluar, namun Indonesia telah bergabung kembali. Hal tersebut juga untuk menyongsong adanya perdamaian dunia. Nah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.